Bapak Ibu dosen penguji serta guru penguji. Perkenalkan, saya Aditya. Saya saat ini mengajar di SDN Sunterjaya 03. Saat ini saya mengajar di kelas 5. Kemudian saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada tanggal 4 kemarin saya telah mendaftar sebagai peserta UKIN dan ditugaskan untuk membuat perangkat pembelajaran serta video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini saya bersama peserta didik belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 4. Strategi yang digunakan adalah discovery learning. Pada kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 2 mode kegiatan. Ada mode sinkronus dan mode asinkronus. Pada kegiatan asinkronus, peserta didik ditugaskan untuk mencari dan mengumpulkan informasi untuk mengisi tugas dalam LKPD. Kemudian pada kegiatan sinkronus, saya bersama peserta didik melakukan pertemuan tatap maya melalui aplikasi Google Meet. Pada hari sebelumnya, saya telah membagikan link LKPD dan bahan ajar untuk peserta didik akses, kemudian peserta didik print untuk bekal mereka di kegiatan esok hari. Kemudian pada pagi harinya saya membagikan link absensi untuk peserta didik akses, kemudian peserta didik isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya, di mana kesehatan itu nomor 1 ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, marilah kita sama-sama berdoa ya, supaya kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, kemudian kalian juga mendapatkan manfaat dari kegiatan pembelajaran hari ini. Oke Nurul, sekarang Bapak minta tolong ke Nurul pimpin doa teman-temannya ya. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Nurul ya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menyanyikan lagu kebangsaan kita yang berjudul apa nak? Indonesia Raya Pinter. Hari ini Bapak minta tolong Kevin pimpin bernyanyi teman-temannya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih Kevin ya yang sudah memimpin bernyanyi. Ingat nggak nih sama salam PPK? Aska masih? Oke, Aska pimpin teman-temannya ya. Bisa? Bisa ya? Salam BPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, oke, bagus sekali Aska. Terima kasih Aska. Sebelum kita mulai, Bapak akan menjelaskan dulu ya aturan permainannya. Nanti Bapak akan memberikan sebuah clue. Clue itu petunjuk ya, petunjuk yang membuat kalian bisa menjawab sebenarnya yang tersembunyi di sini kata apa sih? Ketika kalian salah menjawab, hati-hati, coklat di sini akan dimakan. Ketika coklatnya habis, permainannya akan game over dan kita tidak bisa mencapai garis finish. Siap, kita mulai ya. Cluenya adalah salah satu bandara yang ada di Jakarta. D. Oke, benar, D. Terus A. Oh, banyak sekali. N. Ya, terus D. D. Oke, terus N. terus S. S. Oh, P. Oh, ya pintar. Terus Ya.
Oke, terus? Kak. Oke. Kak. U. Terus? M. M. L. L. I. I. Ya. H. Oke, jawab pinter. Jawabannya adalah Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya, bandaranya terletak di Jakarta. Lanjut ya, salah satu tempat wisata yang menjadi favorit dikunjungi karena keindahan alam dan hawa udaranya yang sejuk. Letaknya tidak di Jakarta, tapi menjadi tempat wisata favorit para wisatawan dari Jakarta. Ya. Terus? Go. Terus? N. M. C. C. A. K. Ya, terus? M. Kok M salah? N udah. Apa? B. Tadi udah. Oke, pinter, bagus semua ya. Oke. Ya, ini Puncak Bogor adalah salah satu tempat wisata yang menjadi favorit orang Jakarta ya. Dua tempat yang sudah kalian jawab itu adalah dua penampakan yang berbeda ya. Dimana yang satu penampakan setiap kegiatan yang baik selalu memiliki tujuan yang baik. Begitupun pembelajaran hari ini memiliki tujuan pembelajaran yang baik pula ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian dapat merumuskan sebuah pertanyaan dan jawaban dari teks non-fiksi setelah kegiatan mencermati teks non-fiksi pada PowerPoint dengan tepat. Cakupan materi hari ini ada teks non-fiksi dan kenampakan alam dan buatan. Baik, nah, di sini Bapak mempunyai sebuah teks bacaan. Marilah kita baca bersama-sama. Nah, Bapak minta perwakilan satu orang dari kalian untuk membacakan teks yang tampil pada PowerPoint. Silahkan, Bapak minta tolong ke Grace, silahkan baca judul dan paragraf satunya. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Terima kasih ya Grace, bacanya sudah baik, tapi seperti orang sedang dikejar-kejar. Ada tanda baca tabrak. Jadi ketika membaca harus diperhatikan tanda bacanya. Nah, di sini Bapak punya misi satu. Ya, kalian silakan di LKPD-nya buka halaman 4. Jadi Bapak punya sebuah misi ya yang perlu kalian kerjakan, yaitu buatlah sebuah pertanyaan berdasarkan teks bacaan indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Ya, tadi sudah baca teksnya. Kemudian kalian buat satu buah pertanyaan ya dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, kata tanya itu ada apa aja sih? Ada apa? Gimana? Kapan? Dan bagaimana? Bagaimana? Siapa? Mengapa, Pak? Siapa? Mengapa? Mengapa? Yang lain dengarkan ya, yang lain dengarkan. Yang bisa menjawab pertanyaan dari Keisha silahkan raise hand. Oke Keisha, silahkan. Mengapa Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan? Mengapa Bogor sangat cocok untuk budidaya perkebunan? Ya, tanaman perkebunan, Pak. Oh, tanaman perkebunan. Ada yang bisa jawaban Keisha? Oke Aska, silakan Aska. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Bagus, hebat.
kasih tepuk tangan dulu buat Aska dan Keisha juga pertanyaannya bagus. Kalimat tanyanya dan maksud dari pertanyaannya baik sekali. Oke, terima kasih. Sama seperti pertanyaan Keisha, yang tahu jawaban pertanyaan Kevin silahkan raise hand. Di mana Provinsi Puncak Bogor? Di mana Provinsi Puncak Bogor? Oke, Nailan. Apa jawaban dari pertanyaan Kevin? Di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat. Benar, Kevin? Benar, Pak. Bagus ya. Bagus, Nailan dan Kevin. Pertanyaan yang bagus dan jawaban yang bagus. Oke, terima kasih Nailan. Sekarang pertanyaan ketiga. Oke, Aska boleh. Sama seperti yang sebelumnya ya. Yang tahu jawabannya silahkan raise hand. Apa yang dapat kita temukan di Puncak Bogor? Apa yang dapat kita temukan di Puncak Bogor? Oke, Kevin. Tahu jawabannya? Keindahan alam. Keindahan Alam. alam. Apa yang dapat kita temukan di Puncak Bogor? Keindahan alam. Nah, dari yang membuat pertanyaannya nih, kira-kira bener nggak jawaban Kevin? Atau ada yang kurang? Salah, Pak. Salah. Apa yang dapat kita temukan di pertanyaan? Di kawasan Puncak Bogor ya? Apa yang dapat kita temukan di kawasan Apa Puncak yang Bogor? dapat kita temukan di Puncak Bogor? Di Puncak Bogor. Menurut Bapak ya, kalau menurut Bapak sendiri jawabannya sudah benar, keindahan alam. Tapi mungkin ada jawaban lain gitu. Ada yang lain jawabannya? Ya Lutfi, apa yang bisa kita temukan di Puncak Bogor? Perkebunan teh, Pak. Nah, bagaimana Aska? Perkebunan teh? Kurang lengkap, Pak. Kurang lengkap. Oh, ternyata ada lagi. Selain keindahan alam, perkebunan teh, ada lagi ternyata. Oke, ada lagi. Oh, Nailan. Perkebunan kopi, pala, tanam hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Bagaimana Aska? Betul, Pak. Betul. Oke. Bagus sekali ya. Bagus sekali kerjasamanya ya dari Kevin, Nailan, ya kemudian tadi ada Lutfi juga untuk menjawab pertanyaan dari Aska. Pertanyaannya juga cukup baik. Ini Bapak punya gambar nih. Ayo kita amati. Di gambar yang pertama ini ada gambar apa? Stasiun. Stasiun apa? Kereta. Ya, stasiun kereta. Kemudian yang kedua ini ada Pantai Marina Ancol. Ada yang sudah pernah ke dua tempat ini? Pernah. Belum. Pernah, sudah, Pak. Sudah, Pak. Pernah? Oke. Oke, Dintan. Kamu pernah kemana saja, Nak? Ke stasiun pernah? Stasiun kereta? Pantai Marina. Oh, pernahnya ke pantai. Oh, kamu pernah ke Pantai Marina Ancol. Nah, ketika kamu ke Pantai Marina Ancol, apa saja sih yang kamu lihat di sana? Lautan dan pemandangan yang indah. Lautan. Oh, terus sama pemandangan yang indah. Terus apa lagi, Nak? Sudah, Pak. Udah. Oke, terima kasih ya, Dintan ya. Ya, Pak. Oke, Kevin. Oh, Kevin mau bercerita. Pernah kemana kamu? Ke stasiun, Pak. Ya, apa yang kamu lihat di sana? Banyak kereta api langsiran atau kereta api berhenti. Oh, langsiran itu apa, Nak? Memindahkan lokomotif bersambung dengan gerbong yang lain. Oh, hebat. Ya, tuh, bagi yang belum tahu langsiran, ya, jadi langsiran itu adalah ketika proses penyambungan lokomotif dengan gerbong, ya, namanya langsiran. Ya, selain itu, Nak, apalagi yang kamu lihat, Nak? Banyak orang yang turun dari kereta, yang naik. Banyak orang yang turun dari kereta, orang yang naik ke kereta. Terima kasih ya Kevin ya. Oke, Aska sudah pernah? Sudah, Pak. Sudah. Kapan itu kamu ke sana? Tuh mau lebaran, Pak. Apa saja yang kamu lihat di sana, Nak? Ada pasir pantai, Oh, ada pasir pantai, ya. ada laut, Ada laut, ada batu, ada batu. Batu apa nih? batu pantai. Oh, batu pantai. Ya, terus? Terus ada pohon, Oh, ada pohon. Biasanya di sana pohonnya pohon apa ya? pohon kelapa. Pohon kelapa. Terus itu loh, Nak. Terus Yang kan kalau pantai kan dengan laut kan kepisah tuh. Ya, kalau kamu ke pantai ada pasir, terus sononya laut gitu ya. Nah, itu kamu melihat apa, Nak? garis pantai. Nah, Pembatas. pantai. Garis yang memisahkan antara daratan dengan lautan. Namanya garis pantai. Oke ya, terima kasih ya Aska ya. Jadi teman kalian Dintan, Kevin,
kemudian Aska sudah menceritakan pengalamannya ketika mereka berkunjung ke dua tempat ini ya. Yang pertama stasiun kereta, yang kemudian kedua Pantai Marina Ancol. Ketika kita berkunjung ke stasiun kereta, kita akan menemukan beberapa hal yang di tempat lain itu tidak ada. Nah, itu namanya karakteristik atau ciri-ciri dari sebuah tempat. Kalau stasiun kereta dengan Pantai Marina Ancol itu termasuk ke dalam kenampakan yang sama atau berbeda? Berbeda, Pak. Berbeda, Pak. Kalau stasiun kereta itu kenampakan apa? Berbeda, Pak. Buatan. Buatan. Bener. Kalau Marina Ancol, Pantai Marina Ancol, kenampakan alam. Benar ya. Jadi stasiun kereta adalah kenampakan buatan karena Stasiunnya dibuat oleh manusia, Pak. Oleh Iya. manusia, Pak. iya, benar sekali. Karena stasiun kereta ini dibuat oleh manusia. Jadi segala kenampakan yang dibuat oleh manusia adalah kenampakan buatan. Sedangkan ini Pantai Marina Ancol merupakan kenampakan alam ya, karena tidak dibuat oleh manusia, sudah terbentuk oleh Ayo kita merumuskan masalah. Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, marilah kita membuat sebuah rumusan masalah untuk kita pecahkan hari ini. Rumusan masalah itu bentuknya adalah pertanyaan. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan. Dari situ kita buat sebuah rumusan masalah. Ya, tadi kita sudah belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kira-kira kenampakan alam yang ada itu apakah hanya pantai saja? Nah, Tidak, Pak. ya? Tidak, Pak. Apakah kenampakan buatan itu hanya stasiun saja? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, berarti kita bisa membuat satu buah rumusan masalah. Yang pertama adalah apa? Ya, kenampakan alam dan buatan yang ada di Indonesia. Gitu ya. Nah, ini adalah rumusan masalah yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua adalah tadi kita juga sudah belajar karakteristik, ya, karakteristik dari sebuah kenampakan alam. Bagaimana karakteristik kenampakan alam atau buatan yang ada di lingkungan sekitarmu? Ya, di lingkungan sekitarmu ada kenampakan apa? Apakah kenampakan alam? Boleh, ataukah kenampakan buatan? Boleh. Nah, bagaimana karakteristik dari setiap tempat itu? Berarti rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana karakteristik kenampakan alam dan buatan yang kenampakan alam atau buatan ya, atau buatan yang ada di Kalau di puncak tadi kegiatan ekonominya apa? Pak. Perkebunan. Ya. Rani. Kalau di di stasiun kereta perekonomiannya apa? Aktivitas ekonominya apa? Masinis, Pak. Apa? Masinis ya, atau petugas kereta ya, petugas stasiun, petugas stasiun. Terus apalagi? Bandara. Ada juga yang berdagang atau berjualan. Kalau di Pantai Marina Ancol, aktivitas ekonominya apa biasanya? Ada orang berdagang, Pak. Nelayan ya, karena itu adalah daerah pantai. Oke, dari situ bisa kita rumuskan sebuah masalah ya, bagaimana aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Sekarang dari rumusan masalah yang tadi kita buat, berarti kan ada 3 rumusan masalah ya. Nah, ayo kita membuat hipotesis. Apa itu hipotesis?
Hipotesis merupakan jawaban sementara dari sebuah rumusan masalah. Mari kita coba menjawab sesuai dengan pengetahuan yang kalian miliki. Pertanyaan atau rumusan masalah yang pertama, apa saja kenampakan alam dan buatan yang ada di Indonesia? Oke, kita mulai dulu dari kenampakan alam. Apa saja nak kenampakan alam? Danau, Danau. Terus Pantai. gunung, Pantai. pegunungan, laut, Pantai. sebentar. selat, Rawa, Pak. Gunung, selat, Pak, selatan, pegunungan, Pantai. dataran rendah, selat, Pak, pelat, dataran rendah, tanjung, Pak, Laut. tanjung. Dataran tinggi. Ada lagi? Dataran tinggi. Sudah? Sudah ya? Ada lagi? Sungai. laut, Laut. Padang rumput. Padang rumput. Padang rumput. Terus? Sudah ya? Berikutnya kenampakan buatan. Nah, kita dulu. waduk, Ya, sebentar nak, Bapak rapikan dulu. Penampakan buatan ada rawa, waduk, bandara, waduk, pelabuhan, nas- bandara, Hah? pelabuhan, pelabuhan, bandara, pelabuhan, bandara, bendungan, bandar udara, bendungan, bendungan, stasiun, kawasan industri, terminal, pabrik, Pak, penampakan buatan, Pak, bendungan, sudah. Terus apa lagi? terminal, pabrik, terminal, Terminal, pabrik, pabrik. siapa pabrik? Sekarang Bapak punya misi, ya, misi yang kedua, kalian buka LKPD halaman 5. Misi yang kedua, kalian carilah informasi mengenai keberagaman penampakan alam yang ada di Indonesia. Tuliskan hasilnya pada LKPD. Ada tambahan ya, harusnya keberagaman kenampakan alam dan buatan yang ada di Indonesia. Tuliskan hasilnya pada LKPD. Pak. Kayak contohnya pantai gitu-gitu ya, Pak Iya. ya? Ya, benar, Aska. Nah, kalian cari informasi tersebut ya. Boleh melihat bahan ajar, boleh melihat video, boleh melihat internet. Nanti akan Bapak kirimkan sebuah video, kalian bisa lihat ya. Ataupun kalian mau cari sendiri, Pak saya nggak mau melihat video Bapak, video dari Bapak, saya mau melihat dari internet atau dari sumber yang lain, silahkan. Itu adalah misi yang kedua. Kemudian misi yang ketiga, carilah informasi internet, buku ataupun bahan ajar mengenai karakteristik lingkungan alam atau buatan yang ada di lingkungan sekitarmu, beserta aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat setempat. Tuliskan hasilnya dalam bentuk laporan sederhana. Silakan Aska presentasikan, sampaikan hasilnya kepada teman-teman. Apa yang Aska kerjakan? Nama saya Aska. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Hasil kerja saya bersumber dari Pak Adit sama pemikiran saya sendiri. Oke. Nomor kenampakan alam sama kenampakan buatan. Apa saja yang kamu temukan? Penampakan alam pertama laut, kedua padang rumput, ketiga danau, keempat pohon, kelima pantai. Kalau penampakan buatan,
Penampakan Ya. buatan yang pertama hotel, Yang Kedua, pertama hotel, stasiun. kedua stasiun, ketiga bandara, ketiga bandara. keempat pelabuhan, Hmm, kelima monumen. Oke. Terus yang tugas satunya? Nah, tugas yang satunya itu tentang Pantai Ancol. Hmm, Oke, tentang Pantai Ancol. Karakteristiknya adalah terdapat garis pantai, Hmm, terdapat pasir pantai, hmm, pohon kelapa, Iya. dan sebagainya. Oke. Terus aktivitas ekonominya? Aktivitas perekonomiannya itu ada nelayan, Hmm, petani garam, sama polisi. Polisi. Oke. Oke, terima kasih Aska. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi dari apa yang dipresentasikan Aska? Oke, kalau tidak ada, terima kasih ya Aska ya. Bagus sekali jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Keisha Putri Ramadhaniati dan saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Sumber ini terdapat dari pemikiran saya dan juga terdapat dari internet. Penampakan alam: 1. Pegunungan, 2. Tanjung, 3. Sungai, 4. Pantai, dan 5. Selat. Hmm, Dan penampakan buatan: pertama, pelabuhan, kedua, kebun binatang, ketiga, perkebunan, dan keempat, bandara, 5, kawasan industri atau pabrik. Oke, terus? Dan yang satu lagi ini adalah penampakan buatan, yaitu tentang Danau Sunter. Oke. Karakteristik Danau Sunter ini merupakan fenomena alam buatan manusia yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Danau ini merupakan cekungan tanah luas yang berisi atau menampung air dalam jumlah banyak. Hmm, Di musim penghujan, danau biasanya menampung air hujan agar tidak masuk dan menyebabkan banjir pada pemukiman warga. Aktivitas yang dilakukan masyarakat setempat: selalu dikunjungi masyarakat, perawatan danau menjadi hal penting yang harus dilakukan. Hal ini tidak lain agar kondisi danau tetap normal, bebas sampah, dan dapat berfungsi secara optimal untuk mencegah risiko banjir. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi jawaban dari atau presentasi dari Keisha? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih ya Kei. Jawabannya sudah bagus-bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurifia. Sumber ini dari internet. Hmm, Penampakan alam: hmm, 1. Gunung, hmm, sungai, hmm, danau, hmm. laut, bukit. Iya. Penampakan buatan: pabrik, waduk, bandara, gedung, stasiun. Tugas berikutnya. Penampakan yang ada di lingkungan sekitarku, yaitu danau mempunyai air lumayan dalam. Terdapat sejumlah tumbuhan air yang menutupi beberapa telaga, mempunyai permukaan yang lebih tinggi dari air laut. Aktivitas perekonomian danau: sebagai sumber air pertanian, sebagai lokasi rekreasi. Ada yang ingin menanggapi jawaban dari Ainur? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Ainur. Oke, penampakan alam yang pertama Aska temukan adalah laut, benar. Kemudian kedua padang rumput. Kemudian ini danau, benar. Nah, ini pohon, ya. Nah, pohon itu tidak termasuk ya. Nah, kenapa? Karena pohon itu dia lebih ke tanaman kan, tanaman, jadi cuma satu benda, sedangkan penampakan alam itu terdiri dari berbagai benda ya. Laut terdiri atas air, kemudian di situ juga ada hewan-hewan di dalam air itu ya. Padang rumput juga sama ya, terdiri dari berbagai hal, bukan cuma satu objek saja. Kalau pohon itu kan satu objek saja. Apa objeknya pohon? Jadi bukan sebuah penampakan ya. Jadi pohon itu lebih ke tanaman. Oke. Kemudian berikutnya Pantai Ancol, benar ya. Di
sekitar rumah Aska itu ada Pantai Ancol ya. Karakteristiknya terdapat garis pantai, benar, pasir pantai ya, terdapat pasir pantai pada lingkungan pantai, kemudian terdapat pohon kelapa dan sebagainya. Oke, kemudian aktivitas perekonomiannya ya, ada nelayan, ada yang menjadi petani garam, ya, kemudian juga ada polisi yang bertugas menjaga tempat wisata tersebut. Oke, ya, Aska sudah bagus. Jawaban Kesia, kenampakan alam yang pertama pegunungan, benar ya. Apa itu pegunungan? Pegunungan itu adalah barisan perbukitan ya. Kemudian yang berikutnya tanjung. Nah, tanjung itu merupakan daratan yang menjorok ke laut. Berikutnya sungai. Nah, benar, sungai, pantai, benar. Nah, kemudian selat. Apa sih itu selat, Nak? Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar. Nah, ya, bagus sekali. Selat itu adalah wilayah perairan sempit yang berada di antara dua dataran, ya. Nah, selat ini berfungsi menghubungkan kedua dataran tersebut. Berikutnya penampakan buatan. Yang pertama pelabuhan, benar, kemudian jadi Kesia di sini mengambil kenampakan buatan. Nah, kenampakan buatan yang ada di sekitar tempat tinggal Kesia adalah Danau Sunter. Danau Sunter ini merupakan fenomena alam buatan manusia yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Ya, karakteristiknya itu adalah cekungan tanah luas yang berisi atau menampung air dalam jumlah yang banyak. Nah, ketika musim penghujan, danau biasanya menampung air hujan agar tidak masuk dan menyebabkan banjir pada permukiman warga. Kemudian aktivitas ekonomi. Nah, di sini sebagai petugas perawat kebersihan danau. Bisa nih aktivitas perekonomian yang pertama. Ya. Kemudian ini nih, karena selalu dikunjungi oleh masyarakat, maka di sana banyak yang berjualan atau berdagang, ya, entah itu berdagang makanan atau berdagang minuman. Tugas yang pertama, Ainur menemukan gunung ya, benar, sungai benar, danau benar, laut benar, bukit. Kemudian ini kenampakan buatan, ada pabrik, ada waduk, ada bandara, ada gedung perkotaan ya maksudnya ya. Kemudian ada stasiun. Nah, di sini ada yang berbeda nih, Nak. Tadi Danau Sunter itu termasuk danau buatan. Nah, sedangkan Ainur bilang ini danau itu termasuk kenampakan alam. Nah, yang benar yang mana? Menurut kalian yang benar yang mana? Buatan. Buatan. Keisha, Pak. Keisha. Berarti danau itu bukan kenampakan alam? Ya. Iya, oke. Danau itu ada dua, Nak. Ada danau buatan dan danau alami. Kalau danau buatan itu danau yang dibuat oleh manusia. Kalau danau alam itu danau yang sudah terbentuk secara alami. Nah, maka dari situ jawaban antara milik Keisha dan milik Ainur dua-duanya benar. Tergantung danau yang mana yang dituliskan. Yang dimaksudkan danau yang mana. Kalau berbicara Danau Toba, tahu Danau Toba? Tahu, Pak. Nah, Danau Toba yang ada di Sumatera ya. Nah, itu Danau Toba itu termasuk danau alami. Soal yang pertama, titik-titik Lala berwisata ke gunung. Tanda tanya nih. Kemudian Lala berwisata ke Gunung Gede pada malam hari. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kata tanya di atas adalah Kapan? 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 kapan ya? Pak. Kenapa kapan? Karena di sini diinformasikan Ada malam hari, maka pertanyaan yang tepat adalah kapan? Yaitu untuk menanyakan waktu. Nomor 2, gundukan tanah yang sangat tinggi merupakan kenampakan alam berupa Gunung. gunung. Benar sekali. Kita merefleksikan diri kita ya.
ya. Di sini ada 3 ekspresi. Ekspresi mana kira-kira yang cocok dengan perasaan kalian hari setelah mengikuti pembelajaran? Senang, Senang Pak. biasa saja, sedih, Senang Pak. senang, Senang Pak. senang. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama membuat kesimpulan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, dari tadi pagi kita sudah belajar apa yang pertama? Belajar kenampakan alam sama kenampakan buatan Kenampakan alam adalah yang terbentuk secara alami. Nah, contohnya apa aja? Pegunungan, tanjung, sungai, pantai, dan selat, Pak. Pegunungan. Apalagi tadi tanjung ya. Setelah kita sama-sama berdoa supaya apa yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Sekarang Bapak minta Alfa pimpin doa ya. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, link evaluasi tinggal kalian klik saja. Nanti kalian akan diarahkan ke latihan soal. Tinggal kalian isi nama, nomor urut, kemudian klik berikutnya. Nanti akan muncul soalnya, kalian kerjakan. Demikian Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji video pembelajaran yang bisa saya tampilkan. Mohon kritik dan saran. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.